Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara men-setting dimension style atau membuat dimension style. Kita mulai saja, kita klik yang di menu pull down di atas ini ada tulisan format, kita klik format, kemudian kursor ke bawah ada dimension style. Ini ada standar, ini bawaannya AutoCAD ya. Kita membuat yang baru. Kita klik new. Kemudian ini kita kasih nama, misalnya latihan. Kemudian continue. Kemudian di sini ada line. Ini ada macam-macam dimension line. Dimension line itu garis yang ada angkanya ini. Ini warnanya dirubah. Bisa dirubah misalnya by layer sesuai dengan warna yang di layer, settingan layer. Atau warna merah. Nah, ini dimension line, yaitu garis yang ada angkanya. Warnanya merah ini penampakannya ya, untuk melihat hasil settingan. Line type, jenis garis, bisa pakai apa-apa, macam-macam, center bisa, atau pakai continuous. Continuous itu garis lurus. Kita biasanya pakai continuous ya. Kalau mau garis yang lain bisa diklik di order. Order nanti kita bisa cari di select line type, bisa cari di ini load atau loading. Ini jenisnya macam-macam nih, bisa dipilih. Nah, kita pakai yang center aja. Biasanya pakai continuous. Kalau dimension style pakai continuous. Line weight, jadi ketebalan rapido. Misalnya kita pakai 0,5. Kalau ini tebal ya, pakai 0,05. Kemudian extend beyond tick. Extend beyond tick itu kelebihannya dari garis putih ini. Ini pakai panah. Ini arrow-nya pakai panah, jadi nggak ada kelebihannya. Kalau misalnya arrow-nya diganti architectural tick, nah nanti dia akan muncul, bisa ditambahkan. Misalnya extend beyond tick itu ditambahkan misalnya 2 meternya 2 mili ya, karena saya pakai satuan mili. Nah ini udah kelebihannya 2. Kemudian extension line. Extension line itu garis ini, jadi yang menunjukkan panjang mana ke arah mana. Ini warnanya juga bisa diatur, misalnya warna hijau. Nah, ini warna hijau. Line-type-nya bisa pakai macam-macam. Ini kita bisa pilih, atau kita bisa cari di sini, ditambahkan sendiri, atau pakai yang sudah ada, misalnya center. Oke. Yang line-type yang keduanya ada 2 nih, 1, 2. Ini pakai center juga, center. Dan width ketebalan rapido, misalnya yang tipis saja ya, 0,05. Terus suppress extension line 1 dan 2. Suppress itu kalau ini dicentang, ini hilang, centang lagi hilang. Nah ini biasanya dipakai aja. Kemudian extend beyond tick. Extend beyond tick itu ini ya, extension line yang hijau. Kalau extend beyond dimension line, extend beyond dimension line itu kelebihannya mau dikasih berapa? Kita kasih 2 misalnya ya, 2. Nah ini keluarnya 2. Kemudian offset from origin itu jarak garis hijau ini ke objek, bisa dikasih 0, berarti dia nempel atau dikasih 0,2. Nanti dia ada jarak ya, kelihatan. Kemudian simbol and arrow. Nah ini simbolnya yang tanda panah di sini, ini mau pakai apa, ini macam-macam jenisnya. Panah bisa dot, ya, dot nanti kelihatan ya. Kita coba pakai yang architectural tick. Arrow-nya, leadernya ini kita kasih ukurannya 2 misalnya. Nah ini 2. Ini 2 ya. Kalau 3 kegedean. Biasanya 2 aja, 2 itu 2 mili ya. Nanti bisa diatur atau 1,5 atau 2 juga boleh. Center mark, ini mark centernya di sini. Kemudian break, dimension break, ini apa sih, nggak usah nih ya, lewati aja. Teksnya ini ada pilihannya. Nah, ini mau pakai yang mana?
Kalau kita udah punya dimension, kita udah punya text style, kita langsung masukkan. Ini yang punya saya. Kalau belum, kita bikin baru, new. Misalnya latihan 1 ya. Oke, kita pilih teksnya, fontnya, misalnya pakai jenis apa ya? Arial ya, misalnya Arial. Nah ini, kalau ini kan gayanya tebal tipisnya ya. Italic apalah, ini pakai regular aja. Tingginya bisa dikosongkan, nanti diatur di dimension style-nya. Kalau width factor ini kan gemuk dan kurusnya huruf ya. Misalnya kalau kita kasih 0,5 jadi kurus, 1 ya gemuk, atau kasih 0,8 ya cukup lah. Kalau oblique angle ini miringnya huruf misalnya 30 derajat miring, atau 45 miring 4, dikasih 0 aja deh. Upside down, backward. Upside down itu nah kebalik. Kalau ini backward, kebalik. Nah kebalik kanan kiri ya. Kalau ini kebalik atas bawah. Nah, kita standar aja. Kemudian oke, apply plus. Nah ini kita pilih latihan 1, kita kasih tingginya 2 atau 3 bisa 3 gede aja deh, 2 mili 2 ya. Text color warnanya terserah ya, atau misalnya biru. Nah ini biru, fill color ini bisa kayak diarsir gitu, tapi jarang ya, lah nggak jelas, non aja non. Draw frame around text ini hurufnya ada kotakannya, nggak umum nih, nggak usah. Text placement itu gaya posisi hurufnya, misalnya ini vertikal, center ke above ya, ini di atasnya. Jadi ini naik turunnya huruf di vertikal, naik turunnya huruf posisinya itu. Kalau ini di atasnya, kalau ini center, above di atas. Kalau outside ini keluar ini. Below kan di bawahnya, kita pakai center, horizontal X. Nah ini geser-gesernya, nanti bisa dicoba-coba. Nah ini kita biasa pakai center aja. View direction itu arahnya ya. Nah ini kebalik-balik ini, nanti kalau gambarnya diputar-putar bisa dipakai. Offset from dimension line ya, misalnya ininya pakai above, ini jaraknya bisa diatur. Misalnya masukkan angka 1, ini agar jarak, kalau angka 2 ini agak jauh. Nah kalau jauh dia nggak muat, kasih 1 aja ya. Nah terus ini kalau misalnya center nih kasih 2, nah ini jarak terhadap garis dimensi ini juga pengaruh. Jadi ini offset from dimension line. Kalau misalnya dikasih 0,5 enter, ini garisnya mepet dimensi terhadap huruf. Kalau dikasih 1 ya ini agak senggang. Oke, ini text alignment, jadi hurufnya itu horizontal, semua horizontal, yang miring, yang ini horizontal. Kalau align net with dimension line, ini akan mengikuti kemiringan garis, akan mengikuti arah garis dimension line. ISO standar ya, ini kita mau pilih yang mana terserah. Nah atau ini atau ya ini juga oke ya. Setelah itu fit itu ini hanya penempatan. Ini jika tidak cukup, ruangannya tidak cukup, maka yang akan dilakukan apa nih? Pasting to move, apa yang harus dibuang. Kalau misalnya ini ruangan ini hurufnya terlalu banyak nih, terus ini ruangannya kecil karena gambarnya kecil, yang mau dikorbankan apa nih, apa arrow-nya, teksnya, nah digeser apa. Nah, ini tergantung tergantung ini ya, terserah kita mau diatur di mananya nih. Ini pengaruh di peletakan hurufannya aja nih. Nah di luar, karena ini nggak muat, bisa. Text placement when text is not in the default position. Nah ini juga bisa diatur. Kalau misalnya nggak muat, ini bisa taruh di atas dipakai tanda garis atau over dimension
dan without reader. Nah, ini kalau nggak muat taruh di atasnya tapi tanpa garis. Bisa the dimension line ini di sampingnya. Nah, bisa gini ya, kalau misalnya ini ruangannya nggak muat karena gambarnya kecil, tulisannya ini banyak ya. Ini nggak, ini lebih ke penempatan teksnya aja. Scale for dimension feature. Nah, ini ada fit, bagian fit ini ada angka. Ini untuk membesar kecilkan penampakan dari huruf atau dimensi-dimensi ini ya, ukuran gaya garis-garisnya ini. Jadi ini kaitannya dengan menskala. Ini kalau skala kopnya skala 1:100 kan, kalau menskala di model kopnya dikalikan 100. Berarti ini hurufnya nanti fitnya juga dikalikan 100. Jadi ketika di print nanti 100 ini kan 1:100 berarti dibagi 100. Nanti kembali ke huruf awal. Misalnya tadi hurufnya besarnya 2. Ini dikalikan 100 kan jadi 200. Nah, kalau di skala 1:100, 200 dibagi 100, nah kembali 2. Nanti di atas kertas jadinya 2. Kalau kopnya dikalikan 50, ya ini tulis 50. Nanti hurufnya atau ini tanda tandanya ini akan membesar 50 kali. Tapi ketika di print ya tetap jadi 2 tadi itu. Jadi ini ukuran-ukuran yang kita masukkan, ukuran jadi di atas kertas tanpa memusingkan skala. Nah, ini kalau mengatur skala, di fit ini kalau misalnya di model kopnya dikalikan 50 tinggal kali 50. Kalau dimensinya narik dimensinya di layout ini tetap 1 karena di layout itu kan di atas kertas jadi tetap 1. Nah, ini ada anotatif. Kalau anotatif itu nanti skala berapapun dia akan membesar dan mengecil secara otomatis. Jadi dia akan membesar mengecil sesuai skala viewport yang kita buat. Misalnya di sini ada daftar skala ini. Ini nanti kita akan bisa buat skala viewportnya. Ini kaitannya dengan menskala di layout. Bagi yang belum tahu cara menskala di layout bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu cara menskala gambar di layout. Ini anotatif, ini lebih otomatis ya. Ini anotatif kalau narik dimensinya di atas kertas ini cukup 1 aja. Tapi kalau nanti narik dimensinya di model ini nanti akan menyesuaikan besar kecilnya, akan menyesuaikan skalanya. Ini diatur di sini. Ini nanti agak tahap lanjut ini kalau masalah layout. Jadi ini bisa dihidupkan. Kalau anotatif ini nanti otomatis ya. Kalau ini tidak dihidupkan ya nanti kalian membesar kecilkannya secara manual. Misalnya skalanya 25, ya ini diganti 25. Ini tidak mempengaruhi panjang pendeknya nilai angkanya, tapi ini pengaruhnya ke besar kecil penampakan hurufnya, begitu. Ini contohnya 1 aja, standar 1 aja ya. Oke, nah ini Turning Place Text Manually, ini teksnya ini dicentang. Ini ketika kita narik dimensi ini teksnya bisa kita geser-geser secara manual. Tapi ini jarang, ini biasanya ini otomatis saja di tengah-tengah sini. Terus primary unit ini unit formatnya apa? Biasanya ya kita pakai desimal ya. Kalau ini kan aneh-aneh, nah apa ini? Nggak pernah dipakai. Desimal aja, desimal. Precision, nah ini dimensinya ini akan dibuat berapa angka di belakang koma. Tingkat kepresisiannya. Kalau 1 angka ya ini 1 angka di belakang koma, atau 2 angka di belakang koma, ya silakan aja. Decimal separator ini pakai ini aja. Kalau ini apa? Pakai koma. Nah, ini pakai ini aja. Nah, titik ini. Kalau di standar internasional yang bisa kita pakai itu pakai titik, koma itu titik. Kemudian prefix itu awalan ya. Misalnya di depan mau dikasih huruf S, ya nanti
Nah, di sini ada huruf S. Maaf nih, lari. Nah, ini S, nanti depannya huruf S. Kalau T, ini awalan. Ini juga jarang. Terus itu yang di belakang. Di belakang mau dikasih huruf satuannya cm, ditampilkan ya nggak apa-apa. Meter. Ya, ini juga jarang dipakai ini. Skill factor itu kalau misalnya objeknya dibesar kecilkan, ya ini juga sebenarnya tidak perlu ya. Menskala gambar itu jangan membesar kecilkan gambar, nanti telah kacau. Jadi ini satu aja, nanti telah kacau. Nanti untuk lebih jelasnya harus tahu cara menskala gambar, nanti ada di video berikutnya ya. Atau lihat video saya sebelumnya, cara menskala gambar di layout, itu yang lebih recommended sebenarnya, lebih gampang, lebih praktis. Oke, leading trailing ini pembulatan koma, apa namanya, penghilangan angka 0. Jadi kalau di belakang itu ada, kalau leading itu 0,5000 ya, nanti nolnya di depan dihilangin, jadi tinggal titik 5000. Kalau ini trailing 0,5000 ya ditulis 0,5 gitu, jadi itu 0nya tuh disingkat aja. Angular dimension unit format, ini untuk sudut kita biasa juga pakainya decimal degrees. Presisinya ini sudutnya ini mau dibuat presisi berapa angka di belakang koma, misalnya 2 ya, ini 2. Zero suppression nanti sama ini untuk pembulatan angka nolnya. Sudah gitu oke ya. Nah, ini kalau kita pakai yang latihan ya kita set current, jadi yang berlaku sekarang yang latihan. Ini ada contoh, kita aplikasikan ya, dimension linear, kita tarik dari as, misalnya dari sini ini, terus dimension continue. Nah, tinggal klik aja nih mana yang mau diukur. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kok kecil banget. Nah iya, ini kan bangunannya besar, sedangkan tadi dimensinya kan pakai satuan mili, jadi nggak kelihatan. Nah, ini kan kaitannya dengan skala. Misalnya kalian mau menskala 1:100, ya ini diganti fitnya. Di sini ada properties, ada fit. Nah, fitnya diganti 100. Nah, dia akan membesar. Jadi nanti kalau di blend ya tetap 2 mili jadinya. Ya ini sama aja, di match property aja, MA enter, klik. Nah, ini sama. Ini presisinya 2 angka di belakang koma. Coba kita kalau mau modifikasi dimension style yang kita bikin, kita tinggal format dimension style. Terus yang latihan modify. Nah, ini teksnya. Nah, ini presisi 2 angka di belakang koma. Coba kita buat nggak pakai belakang koma ya, 0 aja. Oke. Nah, ini tidak pakai koma angka. Ini saya pakai satuan mili, jadi udah cukup presisi ya. Nah, ini langsung. Nah, ini kita harus ngeklik satu-satu. Tapi kalau kita pakai anotatif, dia otomatis. Dia akan membesar dan mengecil sesuai skala ini yang kita tampilkan. Nanti kita akan membuat list skala di sini. Kita harus membuat list skalanya dulu. Nanti di video berikutnya ada. Ini masih awal. Jadi begitu ya. Nah, kecuali kalau kita menarik dimensinya di atas kertas. Jadi ini area model, yang tadi ini area layout itu di atas kertas. Jadi ini membuat kertas ukuran 1:1, saya pakai A3 ya, 420x297. Untuk menampilkan gambar yang di model tadi, kita ketik MV
MV. Enter. Klik kiri. Nah, ini muncul. Klik kiri 2 kali. Nah, ini yang tadi. Kalau misalnya kita ini mau dibuat skala berapa nih, misalnya 1:100. Nah, ini menskala di atas di layout. Nah, kita custom dulu nih, bikin sendiri add atau add. Kita kasih nama SD 1:100 misalnya. Ini tadi 1, ini 100. Oke. Ya, baru kita pakai nih. Dia akan men-skala sendiri ya. Habis itu kita gembok. Kita keluar. Nah, dimensi yang tadi bisa kita pakai tanpa dibesar kecilkan. Misalnya tadi di sini. Klik sini. Nah, ini 100 artinya 100 di atas kertas. Jadi nanti kalau di print dengan skala 1:100 ya. Kalau diukur sini sampai sini ya 100 mili. Terus ukuran di bangunan sesungguhnya berapa? Ini diklik sini. Ini di primary unitnya diganti skala. Dimasukkan angka skala 100. Berarti dia dikalikan 100. Nah, sama kan? Jadi kalau fit itu membesar kecilkan ukuran huruf-hurufnya sama simbol-simbolnya. Kalau primary itu mengalihkan panjang pendeknya itu. Nah, jadi yang ini fitnya tetap 1 ya, kalau di atas kertas, tapi dirubah di primary unitnya dikalikan skala 100. Nah, jadi kalau kita masuk di model, nah ini diklik itu langsung ukuran yang sesungguhnya. Karena ini yang diukur bangunannya, bukan di atas kertas. Nah, ini kan ukuran sesungguhnya ini. Tapi kecil banget. Karena kecil banget, ya fitnya dirubah. Dan diklik, terus fitnya diganti skala. Skalanya berapa? Skalanya 100. Masukin angka 100. Berarti dikalikan 100. Nah, dia akan membesar. Tapi kalau memakai anotatif dia akan otomatis. Misalnya begini, format, dimension, style, ya, modify. Fitnya tadi, ini anotatifnya dicentang. Oke. Nah, kalau kita masuk model, ini otomatis. Nah, dia akan membesar otomatis. Kalau narik skalanya narik dimensinya di atas kertas, ini kan di layout di atas kertas. Dia juga langsung bisa dipakai. Tapi tetap angka yang sesungguhnya dia dikalikan primary. Nah, pengalinya. Kira-kira paham nggak ya? Ya, ini mudah sekali sebenarnya. Tinggal kalian tuh mau narik dimensi di mana. Kalau narik dimensi di model, kalau pakai anotatif lah tinggal ditarik. Tinggal ditarik aja. Nah, ini masih 1:1. Kalau diganti skala ya dia langsung membesar. Misalnya ini kita hidupkan. Nah, ini yang anotatif, jadi dia otomatis akan membesar mengecil sesuai dengan skalanya. Anotatif. Ini kalau di kursornya didekatkan di dimensinya, kalau ada muncul tanda bintang 3 itu berarti ini dimensi anotatif. Kalau lihat bukan anotatif tidak ada. Ini bedanya. Nah, ini kalau anotatif bisa dipakai di mana-mana ya. Di model,
langsung menyesuaikan skalanya. Jadi nanti kalau skalanya diganti, dia langsung otomatis ganti. Tapi ini dinyalakan dulu, yang biru. Ya, tanda bintang 3 ada huruf S-nya itu dinyalakan dulu. Misalnya 1/10. Nah, dia akan mengecil. Gitu. Nah, jadi dimension style itu cukup satu saja dipakai untuk semua skala. Jadi tidak perlu membuat dimension style banyak-banyak, cukup satu saja. Misalnya ingin membuat list skalanya, ditambah lagi untuk skala berapa, misalnya ADD. Misalnya SD 1 dibanding A1 bagi 50. Gini 1, ini ya tulis 50. Oke. Jadi mau dibuat 1/50, kalau ini dirubah. Nah, dia akan otomatis membesar dan mengecil. Diganti 1/100 ya, nah, otomatis. Ini yang anotatif, jadi lebih enak pakai anotatif. Anotatif kalau mau dipakai di atas kertas ya tinggal dipakai juga. Jadi tidak perlu membuat dimensi banyak-banyak, tidak perlu membuat dimension style banyak-banyak, cukup satu aja. Nah, ini pakai anotatif juga. Cuman karena di atas kertas, ini primerinya ini harus dikalikan dengan skala. Nah, kan. Ini anotatif. Oke, kira-kira gampang sekali ya. Nanti kalau ada yang masih bingung ya ditanya-tanyakan di kolom komentar. Oke guys.